motovlog yang tidak memuat obrolan, misalnya seperti motovlog jenis daily observation, kira-kira apakah masih bisa disebut dengan motovlog? Halo semuanya, selamat datang di Motovlog Jogja. Dan di siang hari yang panas ini, saya akan membicarakan tentang motovlog, terutama kaitannya dengan motovlog yang tidak memuat obrolan di dalamnya. Karena beberapa waktu yang lalu saya baca-baca sebuah diskusi gitu ya, bahwasanya ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kita membuat video di mana kita merekam kondisi jalanan, tapi kita tidak ngobrol di dalamnya, hanya semacam ya mungkin daily observation atau kompilasi kejadian-kejadian unik gitu ya, itu maka tidak bisa disebut sebagai motovlog. Dan karena alasan itu pula ada sebagian motovlogger yang kemudian dia tidak melabeli diri mereka dengan motovlogger, karena video-video mereka isinya lebih kepada daily observation. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau menurut saya menarik juga kalau kita runut asal kata dari motovlog. Motovlog adalah vlog yang dibuat ketika kita mengendarai motor. Vlog sendiri berasal dari kata video blog, yaitu blog yang medianya berbentuk video. Apa itu blog? Blog itu singkatan dari weblog. Web artinya ya internet, log artinya catatan. Jadi weblog itu sebenarnya lebih kepada catatan yang dipublikasikan melalui internet atau dipublikasikan di internet. Kalau saya mengacu pada definisi inti dari motovlog, yaitu sebenarnya adalah sebuah log atau sebuah catatan, maka menurut saya daily observation itu bisa juga disebut catatan, semacam catatan perjalanan atau mungkin kompilasi atau catatan kejadian-kejadian yang menarik di jalanan. Sehingga menurut saya motovlog yang sifatnya tanpa obrolan, daily observation atau kompilasi kejadian-kejadian yang menarik, itu tetap masih bisa dikategorikan sebagai motovlog. Bahkan kalau saya ingat dulu saya pernah ikut seminar dalam movie making ya, atau pembuatan film, di mana salah satu narasumbernya adalah seorang filmmaker dari Filipina. Dia dapat berbagai macam penghargaan, terutama dengan filmnya yang bersifat narasi, karena kebetulan gaya pembuatan film filmmaker dari Filipina ini, saya lupa namanya siapa, dia jenis filmnya adalah jenis film narasi. Maksudnya adalah ada sebuah kompilasi semacam kejadian gitu, adegan-adegan, lalu dia menarasikan apa yang ada di video itu. Yang unik adalah kejadian yang ada di video itu dia ambil dari kehidupan sehari-hari. Bahkan dia memberikan tips kepada kami waktu itu, rekamlah video sebanyak-banyaknya, lalu ketika kalian tiba-tiba punya ide cerita, maka masukkan ide cerita itu, masukkan narasi ke dalam video yang telah kamu buat gitu. Dan sebenarnya nggak harus ada hubungannya dengan narasi, itu nggak harus ada hubungannya secara 100% dengan apa yang ada di video. Misalnya waktu itu salah satu contoh video yang atau film narasi yang dipaparkan ke kami adalah tentang perjuangan revolusi.
di mana saya nggak tahu. Uh, di dalam video itu ditampilkan ada orang mengayun-ayunkan parang dan lain sebagainya, pedang dan lain sebagainya itu sambil ngomong dalam bahasa Filipina ya, saya nggak tahu ngomong apa gitu ya, tapi suaranya emang agak liris sih. Tapi narasinya adalah narasi perjuangan revolusi gitu. Padahal ketika video aslinya itu dibuat, sang pembuat film itu yang dari Filipina itu dia ngambilnya cuma ngambil video di pasar aja gitu loh. Dia ngambil video di pasar tentang orang jualan parang semuanya. Dia orang jualan di pinggir pasar itu, lalu dia syuting, lalu suatu ketika dia punya ide tentang revolusi, lalu dia masukkan narasi revolusi di situ. Jadi film narasi itu lebih kepada interpretasi terhadap kejadian yang ada dalam sebuah runtutan video. Dan kalau saya pikir-pikir ini mirip juga dengan daily observation gitu. Daily observation itu adalah ketika kita melihat suatu kejadian di jalanan gitu, lalu kita masukkan sendiri interpretasi kita, meskipun narasinya tidak dalam bentuk audio ya, biasanya narasinya dalam bentuk teks. Tapi di sini kemudian saya berpikir, wah berarti sebenarnya motovlog dengan gaya daily observation itu sebenarnya bisa disebut juga sebagai film narasi, malah narasi secara teks ya. Dan itu justru membuat entahlah, saya berpikir justru nilainya sangat unik di sana. Ternyata motovlog tanpa obrolan gitu, ketika kita memasukkan unsur cerita, meskipun ya unsur interpretasi maksud saya, itu ternyata bisa dikategorikan sebagai film narasi minimal. Dan pendapat saya seperti itu. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lainnya, silahkan dimasukkan di komen di bawah, dan jangan lupa untuk ngasih jempol ke video ini dan membagikan video ini kepada teman-teman yang lain bila teman-teman menikmati video ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe untuk mendapatkan video-video lain dari saya di masa yang akan datang. Oke, kalau begitu sampai di sini saja video vlog saya kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.